Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas materi tentang permintaan. Sebelum kita mengetahui apa sih itu permintaan, Ibu ingin mengingatkan dulu tentang materi yang telah kita selesaikan minggu kemarin, yaitu tentang kegiatan ekonomi yang terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi, serta kita juga telah mengetahui peran pelaku ekonomi yang terdiri dari rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Kali ini Ibu akan membahas dari segi konsumen, yaitu adanya permintaan. Permintaan adalah keinginan yang disertai kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Bisa juga disebutkan kalau permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang diminta pada tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Dalam hal ini bisa terjadi perbedaan antara tempat-tempat tertentu terhadap suatu barang. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan konsep permintaan, yang pertama adalah kuantitas yang diminta merupakan kuantitas yang diinginkan. Keinginan konsumen tersebut disertai oleh kemampuan serta kesediaan untuk membeli, dan yang terakhir adalah kuantitas yang diminta dinyatakan dalam satuan waktu. Artinya waktu mempunyai peranan untuk mempengaruhi harga maupun jumlah yang diminta. Selanjutnya, jenis-jenis permintaan. Jenis-jenis permintaan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah berdasarkan daya beli, yang kedua yaitu berdasarkan jumlah permintaan. Berdasarkan daya beli, permintaan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama adalah permintaan efektif. Artinya adalah permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli, dan adanya tindakan pembelian. Yang kedua yaitu permintaan potensial, yang berarti adalah permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli, tetapi di sini belum melakukan pembelian. Artinya dia mempunyai kemampuan membeli tapi tidak melakukan permintaan. Dan yang terakhir adalah permintaan absolut. Absolut adalah permintaan tanpa disertai dengan daya beli dan kemampuan membeli. Yang selanjutnya adalah jenis permintaan berdasarkan jumlah permintaannya, dibagi menjadi dua, yaitu permintaan individu, yang berarti adalah permintaan masing-masing individu terhadap barang atau jasa. Jelas di sini adalah tiap orang atau tiap individu memiliki permintaan yang berbeda-beda. Yang kedua adalah permintaan pasar, yaitu gabungan permintaan individu-individu terhadap barang dan jasa. Lalu, bagaimana bunyi hukum permintaan? Bunyi hukum permintaan adalah jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka permintaan akan menurun. Dan sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka permintaan akan meningkat dengan syarat ceteris paribus, dalam artian faktor-faktor lain tidak berubah. Di sini jelas bahwa hukum permintaan sifatnya negatif atau berbanding terbalik. Artinya jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun, dan sebaliknya jika harga turun, maka jumlah yang diminta oleh konsumen akan meningkat. Lalu materi selanjutnya itu tentang kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Dan kurva permintaan sendiri bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Dari contoh yang tertera bisa dilihat pada tabel, pada saat harga 5.000 jumlah yang diminta 10. Kemudian harga terus mengalami penurunan, maka jumlah yang dimintanya terus mengalami kenaikan sesuai dengan hukum permintaan. Pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan sendiri disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya 1. Harga barang komplementer dan substitusi, yang kedua jumlah pendapatan, yang ketiga jumlah dan karakteristik penduduk, yang ketiga perubahan tradisi, mode, dan selera masyarakat, yang keempat adalah perkiraan dan harapan masyarakat, yang keenam adalah hari raya keagamaan, dan yang terakhir adalah kondisi sosial ekonomi. Di sini dalam gambar kita bisa lihat adanya rencana pemerintah menaikkan harga BBM akan mempengaruhi permintaan konsumen sebelum kenaikan harga diberlakukan, sehingga dalam gambar ini tampak masyarakat berbondong-bondong memenuhi SPBU untuk mengantri bensin sebelum harganya dinaikkan. Selanjutnya,
Fungsi permintaan. Fungsi permintaan sendiri adalah fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Seperti kita tahu tadi bahwa hubungannya adalah negatif, maka fungsi permintaan sendiri adalah P sama dengan A min B Q, atau Q sama dengan A min BP. P sendiri adalah harga barang, Q adalah jumlah barang yang diminta, A adalah angka konstanta, B adalah kemiringan atau slope gradient. Demikian materi tentang permintaan kali ini, semoga kalian paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.